Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari PIR 23 izin memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Roni Amantara Jugu dengan NIM 12S25054 dengan PIR saya. Saya Nadine Situmyan dengan NIM 12552. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas praktikum PEMPIS T02 Juragan buku kami. Nah, sebelumnya kami akan membacakan soal atau studi kasus yang diberikan. Pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum, masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Yang pertama, ada buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh dari buku tersebut. Berikut adalah pengkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Yang pertama itu Best Pick, di mana minimal rating 4,7. Yang kedua Must Read, di mana minimal ratingnya 4,5. Yang ketiga Recommended, minimal rating 4,0. Yang keempat Average, minimal rating 3,0. Yang kelima Low, rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya kepada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input dan memberikan keluaran. Di sini perubahan pada inputnya untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan 3 tanda penghubung atau triple dashes. Perhatikan pada example 1. Terus perubahan pada output, pada luaran ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan kategorian di atas. Perhatikan example 1 dan example 2. Nah, pada example 1 ini kita diminta untuk memasukkan inputnya ISBN 979, tanda penghubung 98700048361. Terus judul bukunya The Science of the Self-Control. Terus penulisnya Menno Hanselmans. Terus tahun terbitnya 2021, penerbitnya Triple Dashes. Ini tanda penghubung 3. Terus format bukunya No, terus harganya 35,98 US dollar, terus marginnya 1,11 US dollar, terus stoknya ada 41, terus ratingnya 5,0. Terus nanti yang akan dihasilkan atau outputnya itu pakai ISBN. Ini ada ISBN, terus tanda pipe, terus judul pipe, terus penulisnya pipe, tahun terbit pipe, terus sini penerbitnya pipe. Pokoknya ini yang 10 ini harus dipisahkan dengan tanda pipe masing-masing. Terus juga example keduanya ini sama saja, tapi di sini bedanya penulisnya ada 2. Nah, kalau penulisnya ada 2 itu dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya di sini ISBN-nya 978, tanda penghubung 0130895929. Terus judul bukunya CR Reference Manual. Terus penulisnya Samuel Harbinson, Guy Stelgi Jr. Terus tahun terbitnya 2002, terus penerbitnya Pearson, terus format bukunya No. Terus harganya 50,19, terus marginnya 11,05, terus stoknya ada 21, terus ratingnya 4,1. Nah, juga di sini
outputnya yang akan dikeluarkan itu ISBN. Tapi kita jangan lupa kalau tadi ada pengkategoriannya. Kalau misalnya ini recommended karena dia tuh ratingnya 4,1. Di sini kita bisa lihat kalau rating 4,1 itu termasuk minimal ratingnya kan 4,1 itu kan udah di atas 4,0. Jadi dia itu udah termasuk recommended. Kita juga bisa lihat daripada example one. Di sini best pick karena ratingnya 5,0. Jadi di sini kalau best pick itu ratingnya minimal 4,7, sedangkan 5,0 udah di atas 4,7. Seperti itu. Di sini kami akan menjelaskan algoritma kami. Yang pertama kami menggunakan 3 tipe data yaitu string, integer, dan real. Kami menggunakan string pada judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, ISBN, dan status. Kami menggunakan variabel ini pada tipe data string karena variabel-variabel ini adalah berbentuk teks. Kami juga menggunakan ISBN pada string karena ISBN menggunakan tanda penghubung, di mana tanda penghubung itu merupakan bentuk teks. Di sini juga kami menggunakan tahun terbit pada string karena nilainya akan diperlakukan sebagai label identitas, misalnya untuk pencarian dan tidak akan dijumlahkan atau dikurangi. Di sini juga selanjutnya kami menggunakan integer pada stok karena stok itu bersifat bilangan bulat. Dan juga kami menggunakan real pada minimum margin, harga pembelian, dan rating karena variabel ini adalah bilangan berbentuk desimal. Selanjutnya, setelah deklarasi, algoritma akan menjalankan 10 kali fungsi input secara berurutan, memastikan setiap nilai yang dimasukkan langsung disimpan ke variabel yang benar. Mulai dari ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, rating. Nah, selanjutnya pada soal kita disuruh mengkategorikan buku tergantung pada rating yang diperoleh buku tersebut. Nah, kita akan mengecek kondisi suatu buku. Di sini kita menggunakan if. Untuk mengeceknya, jika dia ratingnya lebih besar sama dengan 4,7 dan dia bernilai true, maka statusnya akan best pick. Jika dia nilainya false atau ratingnya lebih kecil dari 4,7, kita perlu mengecek kondisinya lagi, menggunakan if kembali. Nah, di sini kita cek lagi ratingnya lebih besar sama dengan 4,5. Jika dia true, maka statusnya must read. Nah, jika dia salah atau bernilai false, kita perlu cek lagi kembali apakah ratingnya lebih besar sama dengan 4,0. Jika dia bernilai true, maka statusnya recommended. Jika dia false, kita cek kembali untuk if yang terakhir. Nah, yang terakhir ini jika ratingnya lebih besar sama dengan 3,0 dia bernilai true, maka statusnya average. Jika dia salah, maka statusnya low. Nah, selanjutnya pada output yang kita diminta untuk membuat output dalam bentuk satu baris seperti algoritma yang sebelumnya, namun pada akhirnya ada pertambahan output yaitu statusnya. Nah, di sini kami menggunakan tanda ampersand atau dan ini untuk menggabungkan variabel yang satu ke variabel yang lainnya dan dipisahkan menggunakan tanda pipe. Nah, di sini kami sudah selesai merancang atau membuat algoritmnya. Selanjutnya kami akan mencoba program ini dengan merannya dan menginput sesuai dengan contoh soal yang diberikan. Pada example 1, ISBN-nya adalah 979 tanda penghubung 8700 48 36 1. Selanjutnya, kita diminta untuk menginput judul. Contoh judulnya adalah The Science of Self-Control. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menginput penulisnya. Di sini contohnya Menno Henselmans. Kemudian kita disuruh menginput tahun terbit, contohnya tahun 2021.
Nah, di sini kita disuruh untuk menginput penerbitnya. Di sini pada example-nya, buku dipublikasikan secara mandiri sehingga yang kita input itu triple thesis, yaitu tanda penghubung 3. Selanjutnya, format buku elektronik di sini kita input no, karena dia tidak termasuk ke dalam format buku elektronik. Selanjutnya, harga pembelian, contohnya 35,98. Selanjutnya, minimum margin, di sini contohnya 1,11. Selanjutnya, kita menginput stok, contohnya 41. Dan yang terakhir, kita menginput rating dari buku tersebut, contohnya 5,0. Nah, di sini outputnya itu sudah sesuai dengan contoh yang diberikan, di mana pada akhir outputnya itu ditambahkan base pick, di mana di sini algoritmnya atau programnya udah otomatis mengkategorikan buku tersebut. Karena rating yang diperolehnya itu lebih besar dari 4,7, di mana kalau dia lebih besar dari 47 termasuk ke dalam kategori buku best pick. Kita lanjut ke example yang kedua. Yang pertama kita disuruh untuk menginput ISBN lagi. Contohnya 978 tanda penghubung 01 30 89 59 29. Selanjutnya untuk judul yaitu ada C.2 a reference manual. Untuk penulisnya di sini pada contoh soal diberikan 2 penulis yang dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya Samuel Harbison, koma, Guy Stel, C. Yang keempat, kita disuruh untuk menginput tahun terbit, contohnya tahun 2002. Selanjutnya penerbit, person. Selanjutnya format buku elektronik, contohnya no. Yang selanjutnya harga pembelian, contohnya 50,19. Selanjutnya minimum marginnya yaitu 11,5. Stoknya 21. Dan yang terakhir ratingnya itu 4,1. Nah, di sini outputnya juga sama seperti sebelumnya, di mana pada bagian akhir outputnya itu udah otomatis si buku tersebut termasuk dalam kategori buku mana. Nah, di sini pada contoh soalnya ratingnya itu 4,1. Nah, jika dia di atas atau lebih besar dari 4,0, dia termasuk ke dalam kategori buku recommended. Di sini kami sudah mencoba mengumpulkan tugas kami dan pada layar dapat kita lihat sudah ada centang hijau yang berarti sudah berhasil mengumpulkannya. Nah, di sini juga dapat kita lihat pada autogradingnya sudah ada centang hijau, berarti tugas algoritmnya sudah benar sesuai yang diharapkan. Adapun kendala kami dalam mengerjakan tugas kali ini yaitu yang pertama, kami tidak teliti menyusun flowchart-nya di mana kami sempat menggunakan dual pada flowchart kami. Yang kedua, kami mengisi variabel dengan menggunakan huruf kapital yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Sekian penjelasan praktikum kami T02 Juragan Buku Part 2. Jika ada kesalahan kata-kata atau kata yang kurang dipahami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.